Tuh, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, berak jodoh kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mang U di Wong Kito Becerita. Alhamdulillah saat ini di studio TV Sumsel sudah kedatangan rekan-rekan yang ingin membawa perubahan di Sumatera Selatan khususnya dan Nusantara. Perubahan dalam bentuk apa? Kita tanya langsung dan kita sapa langsung Pak Musodik atau dipanggil dengan Mang Dik yang paling ujung. Setelah itu Mukromin Mang Omeng. Dari yang paling ujung kita tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Dik ini luar biasa semangatnya. Perubahan apa? Spektakuler apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Palembang khususnya dan Nusantara ini? Baik, Mang U. Supaya lemak ngomong gitu lepas baik ini dulu Mang U ya. Benar. Maskernya ini Mang U. Iya. Jadi agak Legowo juang Logowo lincah ngomong itu gitu. dah. Ya, tetapi prokes kita tetap jago nih. Siap, siap. Cak mano, Mang Dik. Jadi begini, Mang U. Kami ceritakan dulu awalnya PT Burasa Makmur Sentosa ini ya. Jadi PT Burasa Makmur Sentosa ini CEO-nya adalah Bapak Abdullah Taufik SEMM yang kebetulan saat ini menjabat sebagai anggota DPR Kota Palembang. Awal mulanya adalah pada saat beliau Abdullah Taufik SEMM ini melakukan reses di salah satu tempat di Kota Palembang. Nah, di sana ada beberapa masyarakat ya yang mantan petani jamur ya. Ada tanah jawab pada saat itu kepada Pak Abdullah Taufik, sepertinya jamur tiram itu sebetulnya sekarang sedang sangat disukai banyak orang, namun para petani ini kesulitan menghasilkan jamur tadi, kemudian yang kedua memasarkan jamur tadi ya. Jadi bertitik tolak dari tani jamur tadi karena kesulitan memasarkan jamurnya di Kota Palembang ini ya, akhirnya Pak Abdullah Taufik mencari solusi ya, bagaimana agar petani jamur di Kota Palembang dan juga bagaimana bisa membantu masyarakat untuk menyiapkan lapangan kerja. Jadi singkat cerita, pada satu hari Bapak Abdullah Taufik ini pergi kunjungan kerja ke Kota Bandung. Ya itu tadi, pada saat di Kota Bandung pucuk dicinta belum tiba, menbaso pribaso itu kan. Ketemulah dia dengan seorang ahli teknologi pangan, ya, yaitu Profesor Dr. Bambang Nur Hadi. Ya, dia memang guru besar dalam teknologi pangan. Jadi ada terjadi komunikasi, kemudian diskusi di situ, sampai singkat cerita Pak Taufik akhirnya kembali ke Palembang, akhirnya membuat sebuah manajemen ya, sebuah perusahaan yang namanya PT Burasa Makmur Sentosa. PT Burasa Makmur Sentosa ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bumbu siap pakai yang dibuat dengan jamur. Ternyata ini dia yang spektakuler, bumbu. Iya, betul. Pantas background kita ada gambar jamur, ada gambar bumbu ini. Background kita nih. Nah, jadi bumbu untuk apa baik kira-kira bisa dijelaskan Mang Dik? Jadi begini, Burasa Makmur Sentosa berkonsentrasi ya membuat bumbu siap pakai yang dibuat dengan jamur. Jadi jamur itu memang jamur segar ya, kemudian itu dengan teknologi yang kita punya, kita keringkan, kemudian kita giling halus ya, kemudian dengan formulasi khusus ya, kemudian jadilah dia sebuah bumbu ya. Jadi sebuah bumbu yang di dalamnya tidak mengandung micin. Begitu. Jadi kalau umumnya di Palembang barangkali di banyak masyarakat yang namanya penyedap rasa itu micin. Nah, ini kita kebetulan
Burasa Makmur Sentosa membuat sebuah bumbu dengan jamur tanpa micin. Jadi bertolak dari sini, informasi kepada masyarakat, bagi UMKM, bagi ibu-ibu rumah tangga, bagi anak kos mungkin pacak nyicip juga dengan bumbu jamur ini ya. Siap. Kalau kemarin Mang Ula nyicip bumbu ini, Mang U pakai untuk buat nasi goreng, lemak. Pakai campuran mie, lemak. Dan bukan itu be, tapi rekan-rekan yang di studio juga sudah nyicip. Itu Switzer itu ngangguk-ngangguk itu sudah nyicip itu si Arif. Arif sudah nyicip kemarin nasi gorengnya. Cak Manu Rip, nambah sampai berapa kali ya? Jadi kami sudah nyicip, alhamdulillah memang cocok di lidah wong Plembang juga bumbu ini. Nah terus untuk pemasarannya Cak Manu ini, dengar-dengar apa sudah pacak kita beli di supermarket atau seperti apa? Siap, Mau. Jadi begini, saat ini bumbu kita sedang dalam proses validasi di Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Pusat ya, Jakarta, dan kita sudah patenkan ya merek dagangnya Kinobu. Jadi Mang U jangan kaget ternyata kalau Kinobu ini, merek dagangnya apa tadi? Kinobu. Aduh, dak kepanjangannya Kinobu. Kinobu itu kinoko bumbu. Nah, jadi kalau bahasa Jepang tuh kinoko tuh artinya jamur. Oh, Kinobu. Keno bumbu. Kinobu jadi kinoko bumbu ya. Iya. Pokoknya yang dijadikan bumbu. Pokoknya kalau situ keno bumbu tuh lah. Keno bumbu tuh lah bahasa kita Palembang nih. Kinobu itu katong Palembang nih. Kaget, kita lanjut lagi. Kita ngobrol dulu. Kita tanya dulu. Mang Omeng ini selaku direkturnya langsung ini. Ya. Iya. Siap. Jadi Mang Omeng ini diam-diam dari tadi punya sesuatu yang ya ngelemakkan makan, terus lagi ngelemakkan kalau tidak galak makan kurasa badan tidak sehat. Kalau sudah makan ini pakai bumbu tadi dia sehat, makan banyak. Terus di mana beli bumbu ini Mang Omeng? Mungkin untuk saat ini ya kita masih dalam proses ya. Ya. Nanti untuk marketingnya untuk pemasaran di bagian marketing kita ada, marketing kita udah kita persiapkan. Ada motoris mungkin nanti ada SPG. Mungkin kita siapkan juga distributor kita. Begitu kan Pak Sodik? Ya. Mang U jadi juga nih kalau nak jadi SPG, tapi kalau pakai rok mini ndak kolu rasanya. Kalau Mang U bersedia bisa kita rekomendasikan. Inilah dipromosikan ini. Memang bukan dipromosikan tetapi memang sudah coba nih ya bumbu ini. Kapan kira-kira bisa bumbu ini kita nikmati sama-sama? Sebulan lagi, 2 bulan lagi. Pokoknya kalau lah metu ya. Iya, kami nggak bisa janji mungkin ya untuk saat ini. Cuman dalam waktu dekat ketika proses validasi selesai langsung meningkat ke kemasan juga udah kita pesan itu, tinggal nunggu inilah. Jadi mungkin dalam waktu dekat, nggak begitu lama lagi. Amin. Memang sekarang ini dibuat penasaran ini masyarakat ini dengan kehadiran bumbu kita ini. Bener. Yang kemarin dicicip sama Mang U tuh habis kebetulan. Nah, Mang U nak beli kemana kataku beli. Memang penasaran Yan, karena memang bukan melebih-lebihkan, bumbu ini sangat sederhana, dicampur dengan mie instan bisa. Dicampur dengan nasi goreng bisa. Mungkin Bang Dik yang pacak menjelaskannya. Bumbu ini untuk apa baik kira-kira Bang Dik? Kita persilakan ini. Ya. Bang Dik. Bumbu ini penasaran. Jadi Mang U, kalau namanya kita bumbu ini bukan cerita ibu-ibu baik dah. Ternyata kita ini ngerti juga dikit-dikit. Nah saat ini kalau bumbu mengenai jamur ini, bumbu yang dibuat dengan jamur ini ngerti nian, bukan ngerti dikit-dikit, paham nian. Ya. Jadi jamur ini sebetulnya dia juga sebagai penyedap sebetulnya ya, karena inilah namanya inovasi dari ya guru besar ya, inovasi dari guru besar. Ini bisa digunakan untuk segala macam masakan, utamanya masakannya yang asin.
Jadi bisa mungkin untuk gorengan, misalnya untuk bikin risol kita bisa campurkan bumbu ini untuk membuat pempek. Begitu. Lemak nian dia kalau untuk pempek. Cocok dengan wong Palembang bumbu ini. Benar, untuk wong Palembang. Kemudian untuk tumis-tumisan, ya enggak? Untuk sop-sop, ya kan, untuk pindang juga lemak. Dan kita juga mungkin tahap awal ini kita akan produksi bumbu dengan varian umum terlebih dahulu. Nanti mungkin kita akan ada varian khusus ya, varian khusus seperti misalnya kinobu khusus pindang. Gitu. Jadi kinabu khusus pindang, tidak usah dicampur lain-lain lagi, banyu, terus lagi misalnya pindang tulang, iya, dinjuk bumbu dicemplungi dengan laju. bumbu langsung jadi. Laju. Iya, pacak jadi chef galo gitu kalau cak itu. Amin, amin. Pasti lemak. Amin. Nah, pacak jadi chef. Siapa yang bingung masakannya, pakai bumbu ini langsung otomatis jadi chef. Kurasa cak itu, Mang Dik ya? Siap. Sementara bumbu yang tersedia sekarang bumbu apa yang selain untuk yang masin-masin tadi katanya? Saat ini kita juga bumbu nanti pada saat kita launching ya. Pada saat kita launching bumbu itu juga bisa untuk bumbu tabur. Jadi mungkin Mang U cukup motong kentang tipis-tipis, digoreng, tabur bumbu, siap makan. Jadi lapar. Dicolek dengan saus ya Dai. Jadi lapar dengernya. Gitu. Saat ini kita memang sudah adakan uji coba ya ke beberapa UMKM, dan alhamdulillah bumbu itu ternyata dengan lidah nasional ya itu sangat-sangat bisa diterima, dan nanti harganya juga sangat terjangkau. Harga familiar untuk anak kos atau familiar untuk pengusaha lah yang banyak duit ini? Untuk semua kalangan. Untuk semua kalangan. Jadi jangan takut, bumbu ini terbeli kalau sudah untuk semua kalangan. Siap. Dari anak kos sampai pemilik rumah makan mewah. Siap. Pacak nggunakan bumbu ini. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita tanya lagi dengan Mang Omeng. Ini bosnya nih ini Mang Omeng nih. Siap. Pemasaran pertama itu di Palembang saat launching atau langsung go nasional? Mungkin untuk saat ini kita fokus di dalam kota Palembang dulu. Palembang. Ya. Nanti setelah selesai baru mungkin ke kabupaten lain. Bila memungkinkan ya baru terus merambat ke seluruh Nusantara. Pokoknya lidang Palembang dulu nyicipi, sudahnya ke seluruh Nusantara. Ya, itu aku amin. yakin. Insyaallah. Bukan lidang Palembang lidah wong Sumsel. Ya, siap. Iya. Betul sekali itu. Iya. Mungkin ada sesuatu yang istimewa di produk ini mungkin nak disampaikan Mang Omeng. Jadi produk ini memang kita produksi ya, kita produksi berdasarkan dari formula Prof Bambang, guru besar di Universitas Pajajaran, itu dirancang untuk kebutuhan masyarakat baik di pedesaan sampai kota. Insya Allah semuanya terjangkau. Terus untuk dari segi kesehatan juga ini insya Allah sangat-sangat diterima. Jadi yang telah dijelaskan tadi oleh PIC kami tadi, karena kita tidak pakai micin. Tidak pakai penyedap Ya, tidak pakai penyedap. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa kami kemukakan di sini, yang bisa jadi nilai jual kami. Tidak pakai penyedap, tetapi inilah penyedap. Nah, begitu maksudnya. Iya, kata ada embel-embel pakai penyedap rasa yang kimiawi segala macam. Ini langsung dari jamur. Jadi memang higienis dan baik untuk kesehatan. Betul. Iya. Inilah juga jadi penyedap. Betul sekali. Memang sedap nian, Mang U sudah nyicip. Mantap lah tuh. Iya.
Lanjut lagi nih Mang Dik ini PIC nih semangat nih Yan ini. Iya. Mang Dik nih. Jadi Mang Dik selain itu apa baik kira-kira? Dalam bentuk apa kemasannya, dari dalam apa saset atau apa kayak kalau kira-kira sudah jalan ini? Ya, pertanyaan menarik sekali nih, Mang U. Jadi pertama ya, bumbu kita ini memang khusus untuk ibu-ibu yang cerdas. Jadi kalau ibu-ibu cerdas akan gunakan Kinobu. Kalau mamang-mamang cerdas tidak? Tidak. Oh. Karena dia nih masak-masak nih kebanyakan urusan mamang-mama, urusan ibu-ibu. Oh, urusan ibu-ibu. Ya, mamang-mamang ini biasanya kaki jadi chef. Nyicip bae. Iya, jadi chef biasanya di UMKM, ya di hotel. Jadi ada pemasaran untuk UMKM. Ada pemasaran untuk ibu rumah tangga. Nah, untuk ibu rumah tangga ya tadi yang saya katakan ibu cerdas pakai Kinobu. Ya dia mungkin kita akan tawarkan dalam bentuk saset. Ya. Kemasan 25 gram, 40 gram gitu kan. Nah, nanti untuk UMKM ya, restoran katakanlah ya, pedagang bakso, pecel lele. Nah, itu kemasan yang agak besar. Kemasan yang mungkin yang 250 gram gitu kan. Jadi harganya bisa terjangkau. Lebih murah. Lebih murah. Yang pasti mau cerdas pakai Kinobu. Jadi penasaran nih ini Mang U nih. Kapan nih ini? Kalau ada kaget Mang U, ini dia. Mang U taruh gambarnya dulu di sini. Nah, ini kira-kira bentuknya cak ini kaget. Nah, kalau penasaran kaget ini baru sampelnya bae. Siap. Nah, jadi rencana ada berapa kemasan? Ada saset, ada pakai botol atau pakai kaleng atau cak mana? Memang rencana ke depan kita nanti ada kemasan botol bumbu ya yang besar ya, yang besar ya, yang bisa sekali beli bisa untuk beberapa waktu begitu ya. Tapi ada juga kemasan yang sekali pakai gitu ya, seperti kemasan 25 gram barangkali kalau masak pindang sepanci cukup sesaset baik. Tapi kalau UMKM kan masaknya kan banyak. Nak jualan pulau kan? Nak untung pulau kan? Iya, jadi kemasan yang besar lah, mungkin dalam botol atau nanti dalam saset yang besar lah. Ya. Tapi untung nian tadi kata Bang Dik bahwa bumbu ini ada bumbu pindang. Jadi banyu njuk bumbu ini baik, tidak beli bumbu lain, dimasukkan bahan-bahannya, misalnya kalau pindang ikan, kalau pindang tulang, pindang tulang, pindang daging, langsung jadi banyak nian untungnya untuk UMKM ini. Jadi ya sederhana kalau nak nyoba bumbu itu. Jadi sekarang pun kita siap kalau memang mau ada yang mau coba-coba dulu ya, nyoba silakan datang ke kantor kami Bu Rasa, kami siapkan sampel untuk dicoba gitu ya. Dicoba, ini diberikan cuma-cuma atau beli? Cuma-cuma sementara ini. Sementara ini untuk UMKM yang perlu bumbu ini dinjuk untuk mencoba dulu. Silakan hubungi ke nomor ini. Kaget. Kalau sudah tes bumbunya, buat videonya, kirimkan ke IG ini. Nah, ini IG-nya, kirimkan ke IG ini, tes bumbunya, katanya nak dapat hadiah pula. Iya, Mang U, kaget kita bikin giveaway lah, ya. Aduh, giveaway-nya pula. Jadi dapat bumbu cuma-cuma, makanlah lemak. Terus lagi saat di-post di IG, aduh hadiahnya pula. Siap, Mang U. Ini luar biasa ini. Itu. Jadi harapannya terakhir apa kira-kira Bang Dik? Jadi begini, Mang U, kembali ke awal tadi ya. Saya lihat ada satu hal yang mulia ini yang dilakukan oleh CEO kita Bapak Abdullah Taufik ya. Jadi dari bumbu ini harapannya nanti perusahaan ini akan memproduksi bumbu dalam jumlah besar untuk skala nasional, sehingga nantinya juga kita butuh tenaga kerja yang banyak. Jadi secara tidak langsung kita juga membantu menyiapkan lapangan kerja. Yang kedua, kita juga membantu petani jamur yang selama ini kesulitan dalam hal memasarkan budidaya jamur
hasil jamur yang mereka budidayakan. Yang ketiga, barangkali bumbu itu sendiri ya. Bumbu itu sendiri bukan main, luar biasa nikmatnya kalau uji anak muda tuh sampai ke Pluto. Kalau uji Frank Sinatra Fly to the Moon. Tapi kalau bumbu kita ini Fly to the Pluto. Jauh lagi. Sadis kalau itu enak. Iya. Jadi hal yang paling penting, ibu cerdas pakai Kinobu. Ibu cerdas pakai Kinobu, mamang nyicipinyo. Siap. Jadi banyak yang didapat dari sini, bisa memajukan UMKM dari petani jamur sampai menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, mungkin langsung penutup ke Pak Direktur ini, Mang Omeng. Apa himbauannya yang disampaikan untuk masyarakat Sumatera Selatan? Mungkin singkat saja melanjutkan dari PIC kami tadi. Kalau boleh, saya ini bukan himbauan, ini harapan. Benar. Harapannya bumbu kita ini diterima di masyarakat. Amin. Ya, khususnya Palembang dan sekitarnya, umumnya Nusantara. Mungkin itu saja harapannya. Mang U yakin bumbu ini diterima untuk di Nusantara. Kenapa? Mang U sudah nyicipnya. Gitu. Itulah bincang-bincang kita singkat dengan Mang Omeng dan Mang Dik. Terima kasih, tetap di podcast Wong Kito Bercerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54321, tutup pintunya. Oi Des, minggir. Jangan depan pintu, Brak Jodoh.